Penilaiannya kurang lebih sama, tapi kalau di Indigo Incubator, di BDV itu penilaian tersebut tidak mempengaruhi valuasi, karena valuasinya itu kita udah patok fix gitu ya. Karena memang di tahap pre-seed itu agak sulit untuk memvaluasi bisnis. Jadi supaya nggak perdebatan terlalu panjang, kita tetapkan valuasi yang fix. Jadi valuasi yang masuk ke tahap inkubator itu adalah untuk masing-masing bisnis itu adalah valuasinya kurang lebih 2 miliar. Jadi punya ide aja udah kita valuasi 2 miliar. Idenya setengah jadi sama juga 2 miliar juga gitu. Jadi itu adalah fix. Oleh karena itu kalau di inkubator itu biasanya istilahnya itu common share. Common share jadi saham yang udah langsung fix dipatok, nggak tergantung dari berapa valuasi perusahaan. Ya kurang lebih sama, tapi kita tidak mempengaruhi valuasi. Tapi faktor-faktor yang menentukan sama. Kurang lebih. Nah, satu lagi mungkin terkait mengenai pelajaran dan juga founders ya. Di Indonesia ini sebelum banyak inkubator dan venture capital itu banyak wirausaha tuh yang bootstrap, generasi kita lah gitu kan. Generasi kita artinya belum ada investor, belum ada inkubator, kita mulai dari hari pertama harus mulai mikirin keuntungan atau revenue kan, itu bootstrap. Nah sekarang ada juga yang melakukan bootstrap seperti itu dan kemudian masuk ke inkubator. Ada plus minusnya. Plus minusnya adalah plusnya pengalaman, mereka sudah berpengalaman menjalankan bisnis. Plus yang kedua adalah mereka daya tahannya lebih bagus juga, survival dan determinasinya lebih bagus. Tapi negatifnya adalah mereka seakan-akan nggak rela meninggalkan sejenak bisnis existingnya. Di mata kami inkubator dan mungkin di venture capital itu agak aneh. Kenapa dia nggak mau meninggalkan bisnis existingnya untuk mengembangkan produk barunya ini? Apakah dia nggak percaya terhadap peluang dari produk baru ini? Kalau dia nggak percaya, buat apa saya percaya? Gitu kan? Dan kenyataannya memang kalau si foundersnya itu nggak turun tangan, nggak full time gitu ya, itu kecil kemungkinan produknya bakal sukses. Nah, misalkan gini, saya punya perusahaan, saya punya karyawan, lalu untuk inkubator ini, ya udah deh, saya nyuruh orang saya aja untuk mengikuti program inkubasinya. Itu nggak akan sebagus ketika foundersnya langsung yang turun tangan. Ya. Dan ada pelajaran menarik lagi dari batch kami tahun lalu, Incubati yang berasal dari luar kota, kemudian dia relocate ke Bandung, itu lebih kuat, prosesnya lebih bagus. Prosesnya lebih bagus, hasilnya lebih bagus. Anak rantau lah, Karena kalau yang di Bandung, apalagi dia punya bisnis existing, pasti dia masih mikirin macam-macam tuh. Tapi kalau dia co-locate, dia ngekos di dekat BDP, dia bangun tidur, coding dulu, terus mandi, terus ke BDP, coding lagi, nyampe rumah, kos-kosan nggak ada kerjaan, coding lagi segala macam. Pokoknya full time dia dedicated di situ. Oke, fokus itu berarti sangat penting ya? Ya. Nah, tapi bukan berarti yang orang-orang Bandung jangan daftar ke BDP, bukan berarti. Karena kita juga punya sister Jogja Digital Valley. Oh, itu sister? Iya, sister. Sebenarnya Telkom juga? Iya, masih sama lah skemanya. Oke. Masalah keuangan. Solusi masalah keuangan itu ada banyak sekali. Ada ya, bank itu salah satunya. Perusahaan sudah besar, mainlah ke bank cepat. Butuh berapa kamu punya account di sana cepat. Tapi ada masa di mana teman-teman mungkin belum bankable. Nah, belum bankable ini kan kemudian jadi banyak sekali solusi alternatif. Kalau banyak tuh banyak opsi, tapi belum tentu ada cukup banyak untuk teman-teman semua ya. Sadly masih sedikit kayaknya sebenarnya untuk jumlah wirausaha Indonesia yang sekian ribu gitu ya. Solusi-solusi venture capital, angel investor, kalau nggak kenal ya nggak dapat gitu. Teman-teman harus berada di lingkungannya, harus berada di jaringannya untuk bisa ketarik ke sana. Ini salah satunya. Ini salah satu jaringan di mana kita ingin kenalin deh. Ingin kenalin minimal kan kalau telepon Kang Indra, Kang Dodi gitu. Saya kemarin di ngadu ide kayak gitu kan. Itu dia lumayan gitu ya. Baru nanti ditelanjangi. Si solusi ini ada yang memiliki tadi inkubator. Ketika solusi inkubator bukan solusi dananya aja, tapi ada solusi inkubator ketika ya anggaplah kayak bayi prematur, dia belum benar-benar cukup kuat. Dari penguatan kan ya, penguatan belum benar-benar cukup kuat untuk ketemu sama atmosfer yang sebenarnya kalau di bisnisnya kejam ya.
Lu mau ukuran berapapun, modal lu 10 juta, dagang kaos, ketemu sampai modalnya 10 miliar di pasar, ya sama aja. Nggak ada yang, ini pebisnis pemula, dagangnya sebelah sini biar laku, nggak ada kan. Makanya harus ada yang tadi itu, menginkubasi. Bukan harus ada ya, lebih baik jika ada. Harus mah enggak, manggawe gitu. Ini sebuah solusi yang coba dilirik, dipikirkan, dihitung-hitung, bisa menguntungkan atau tidak. Saya pribadi sih sebenarnya kalau boleh cerita nih Kang Doni, berapa tahun, hampir 2 tahun belakangan diinkubasi sama perusahaan. Kang Doni mungkin tahu ceritanya. Kalau Kang Doni tahu ceritanya, perusahaan saya lepas kepada perusahaan sebagian. Saya lepas kepada perusahaan yang bermain di bisnis itu, bisnis yang sama, ya fashion juga gitu, fashion juga. Kemajuan perusahaan ketika diinkubasi oleh mereka cepat sekali karena bukan hanya uang, tapi mereka mengenalkan saya pada distribusi, mengenalkan kepada tadi efisiensi. Ternyata penjualan nggak usah dinaikin jauh-jauh juga. Sebenarnya NAT, net after tax-nya udah bagus sebenarnya ternyata gitu ya. Ya apapun bentuknya, numpang ke sebuah inkubator perusahaan atau perusahaan venture atau telkom itu bentuknya apa itu ya? Badan kalau itu atau apa? Yang sekarang menginvest Iya. langsung dari Telkom ya, tapi dalam waktu dekat akan ada cucu perusahaan dari Telkom yang ngurusin investasi ini. Oh, oke, berarti anak perusahaan ya. Tapi berarti sebenarnya diinkubasi oleh perusahaan ya. Iya, bisa dibilang. Bisa dibilang begitu ya. Itu sebuah opsi yang silahkan dipilih, cari Google lagi, googling lagi, atau ya Yahooing nggak ada ya. Udah nggak zaman. Udah nggak zaman. Jadi sebuah alternatif gitu. Kalau saya pikir dulu saya waktu pertama kali umur 1-2 tahun yang dicari duit. Kalau sekarang saya jujur aja nyari, oke, lu ada channel nggak? Lu ada channel nggak? Karena kalau masalah duit gue bisa cari kalau ada channelnya. Bisa berubah seperti itu di suatu titik gitu. Makanya well ya duit bisa dicari, tapi channel lebih sulit lagi kalau saya bilang, karena channel itu kan artinya duit yang never ending ya. Katakanlah saya masukkan kamu bisnis gitu ya, tiba-tiba tawarin kamu jadi suppliernya baju ihram se-Indonesia 10 tahun gitu. Apa mendingan itu apa gue kasih 2 miliar? Supplier kan 10 tahun gitu, dengan 10 tahun udah berapa? Dan itu pekerjaan. Jadi think about it, pikirkan tentang itu, nilai saham kalian dan bukukan apapun yang lu punya, penjualan apapun, bukukan, biar nanti begitu mau berurusan sama begini-begini itu gampang, jadi ada negosiasi gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak ada susah negosiasi karena emang nggak kehitung. Perusahaan gue nih yang kehitungnya nggak ada. Kita nggak tahu kekayaan kita apa saja, keuntungan kita berapa. Nah, bukukan biar nanti di proses itu juga susah. Karena ternyata pengalaman gue ketika divaluasi gue habis 6 bulan kali. Tapi anyway, saya kembalikan kepada bapak-bapak di samping. Ada yang mau disampaikan dari Kinara sama BDV, apapun terserah ini mah. Mau nasihat, mau ancer-ancer promosi boleh. Iya, gue pesan sponsor aja sih. Promosi lagi. Buat yang mau tertarik untuk ikut ke inkubator bisnis mandiri, nanti akan mulai dibuka pendaftaran di Oktober, proses seleksi di November, lalu insya Allah batch kedua ini akan mulai di Desember. Jadi, Oktober daftar, seleksi November, bulan depannya sudah mulai. Ya, jadi hanya dalam 2 bulan sudah jalan ya. Ya, jadi itu untuk yang mandiri ya, yang memang akan membuka putaran kedua, batch kedua dari inkubatornya. Jadi itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan, karena di situ kalau buat kita mandiri sendiri, mereka nggak akan ngasih investasi ke teman-teman. Karena apa? Karena mereka bank tidak bisa melakukan investasi ke bisnis yang tidak ada hubungannya gitu ya, bukan bisnis keuangan. Jadi
Nggak mungkin lah bank tahu-tahu investasi di peternakan gitu kan, nggak mungkin. Yang mungkin mereka ngasih pinjaman. Jadi dari sisi Bank Mandiri yang mereka support adalah dari sisi capacity building. Jadi dari sisi penguatan bisnisnya. Masalah nanti ada ketertarikan pihak lain untuk berinvestasi, salah satunya Kinara, itu biasanya muncul di tengah-tengah program. Gitu. Jadi itu sebuah pintu pembuka lah. Kalau buat kita melihatnya bahwa itu pintu pembuka untuk berkenalan dengan berbagai macam dibantu dari berbagai macam mentor, plus kalau memang butuh investasi, hopefully juga bisa ketemu jodoh di situ. Amin. Jadi udah peringat bulan apa? Pendaftaran? Pantau aja di Twitternya @wirausahamandiri atau Twitternya @kinara_id. Nanti kita akan promosikan di situ pasti. Sip, thank you. Tepuk tangan untuk Kang Doni. Wow. Jadi bentar lagi coba dipas-pasin kalau ada investasi, kalau emang ada kebutuhan investasi. Karena biasanya gini sih, emang kadang-kadang duit nggak duluan, tapi sebenarnya kalau udah ketemu orang yang benar, nyambung sama temen-temennya, betul. Kalau Kang Indra ada Kang dari BDV? Pesan sponsor boleh Kang? Pesan sponsor. Di BDV kita lagi mencoba membangun satu learning culture gitu ya. Learning culture supaya teman-teman di industri kreatif digital ini mampu belajar banyak hal dalam waktu yang singkat. Jadi kita selenggarakan banyak event seperti Wirausaha BDV, itu adalah event sharing di hari Rabu yang membahas topik bisnis. Lalu ada Technical Thursday, lalu ada Talent Development Saturday, itu mini conference tapi startup style lah. Ada 5 kelas paralel, ada satu kelasnya itu ada 10 pembicara, orang bisa pilih mau masuk kelas yang mana aja. Itu dari Sabtu. Besok banget. Kalau besok banget, jadi kalau teman-teman mau ikutan bisa langsung datang. Nanti untuk bulan depannya teman-teman bisa juga mau ikut sebagai peserta aja atau sebagai presenter, bisa mendaftar di situ. Jadi bentuknya saling belajar gitu ya. Lalu yang waktu dekat ini kita juga akan selenggarakan. Jadi kita di BDV ini sekarang ada sekitar 33 co-founders yang latar belakangnya teknis, bisnis, dan desain. Nah, kita minta mereka juga untuk sharing antar sesama. Kita selenggarakan dalam event Morning Glory. Jadi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 pagi, setengah jam kita ada sharing antar mereka sendiri. Kalau teman-teman tertarik juga boleh ikut. Syaratnya hanya satu sih, daftar ke member kita di website bandungdigitalvalley.com dan memantau beritanya di Twitter @telkom_bdv atau di Facebook Telkom Bandung Digital Valley. Oke, terima kasih banyak. Kita beri tepuk tangan dulu.